Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan masih bisa membuat video tugas dari mata kuliah SEI. Salawat dan salam tidak lupa kita kepada arwah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang yang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Erwin Hasibuan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, NIM 2030400011. Di sini saya akan membuat suatu video untuk tugas mata kuliah SEI, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang maisir, goror, dan riba. Dimana di sini yang pertama yaitu maisir. Adapun dalam maisir, ayat Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizsun man amilis syaitani fastanibul la'allakum tuflihun. Adapun artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Maisir yang pertama adalah maisir atau gima, yaitu suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Contoh dari maisir ini adalah judi, sedangkan beberapa aktivitas yang termasuk dalam kategori judi yang telah dilarang misalnya seperti SMS berhadiah sesuai dengan Fatwa MUI nomor 9 tahun 2008 tentang SMS berhadiah dan kuis berbasis telepon sesuai arahan dari Dr. Nasar Farid, Mufti Mesir, Sekjen Majma' al-Islamiyah. Mengenai hal ini, sudah terdapat dalil Al-Quran yang melarang maisir, goror dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, seperti yang saya bacakan tadi. Selanjutnya, goror yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariat dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung goror adalah adanya penjaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi, sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur goror antara lain dari segi kuantitas, tidak sesuainya timbangan atau takaran. Kemudian dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas barang. Selanjutnya dari sisi harga, adanya dua harga dalam satu transaksi. Dan yang terakhir dari sisi waktu, yaitu terdapat ketidakjelasan pada waktu penyerahan. Yang ketiga yaitu yang terakhir, riba. Kemudian riba dari segi istilah bahasa sama dengan ziyadah, artinya tambahan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok ataupun modal secara batil.
Terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan riba. Secara umum, riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya, setiap penambahan pada hutang, baik kualitas ataupun kuantitas, banyak maupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Landasan mengenai riba ini sudah ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang berarti hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Dan adapun yang dimaksud dengan jalan yang batil adalah dalam hal ini yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti ataupun kompensasi yang dapat dibenarkan oleh syariat. Riba secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu riba ad-duyun dan riba al-buyu. Riba ad-duyun dikelompokkan lagi menjadi riba an-nasi'ah atau al-jahiliyah dan riba al-qard. Sedangkan riba al-buyu dikelompokkan menjadi riba al-fat dan riba an-nasaq. Untuk bahasan lebih lengkap mengenai riba ini akan kita bahas pada lain kali. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang baik untuk didengar, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.